Halo, assalamualaikum anak-anak. Jadi di video kali ini ibu mau menjelaskan tentang fobia ya. Baik, sebelum kita berlanjut ke inti materi, silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat tulis ya. Silahkan catat poin-poin penting yang ibu sampaikan di sini. Fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang menghambat kehidupan penderitanya. Nah, kemudian jenis fobia. Yang pertama, ada ovidiofobia, fobia terhadap ular. Jadi ketika kita melihat ular atau ada orang yang melihat ular kemudian merasa ketakutan berlebihan gitu ya, panik sampai bahkan pingsan gitu ya. Nah, itu disebut fobia. Fobia terhadap ular. Kemudian yang kedua ada coulrophobia, yaitu fobia terhadap badut. Nah, banyak tuh anak-anak yang ketika melihat badut ketakutan ya, cemas, takut, bahkan sampai dia lari-lari, ngumpet gitu ya. Nah, itu juga termasuk salah satu jenis fobia, yaitu fobia terhadap badut. Kemudian yang ketiga ada arachnofobia, yaitu fobia terhadap laba-laba. Kalian pernah melihat laba-laba ya? Kadang ada orang-orang tertentu yang ketika melihat laba-laba itu luar biasa takutnya ya. Padahal kalau kita lihat laba-laba ya gitu-gitu aja. Kalau kita yang normal itu biasanya ketika melihat laba-laba ya, paniknya nggak berlebihan, hanya ih ada laba-laba gitu ya. Nah kemudian kita ya berusaha untuk mengusirnya. Kalau orang yang punya fobia bahkan untuk mengusirnya saja dia takut. Jadi lebih memilih untuk menjauh ya, atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali karena sudah ketakutan dulu ya. Nah, kemudian ada astrafobia, yaitu fobia terhadap guntur dan kilat. Nah, ini sepertinya banyak ya, banyak dialami oleh orang-orang sekeliling kita, terutama anak-anak. Ini banyak yang mengalami fobia terhadap guntur dan kilat ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan jika teman-teman kita mengalami gejala fobia? Nah, caranya yaitu bantulah agar ia bisa tenang ya. Misalnya dengan cara memeluknya, kemudian mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, kemudian mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Nah, jangan sampai ketika kita melihat ada teman kita ketakutan, justru kita malah ngeledekin ya, meledek atau malah menakut-nakuti dengan benda-benda tersebut. Nah, itu sungguh sikap yang kurang baik ya. Jadi ketika ada teman kita yang mengalami fobia nih, misal kita lihat, ih itu kok berlebihan sekali ketakutannya gitu ya. Nah, ya sudah, kita alihkan saja. Alihkan dia dari hal tersebut dan alihkan ke hal-hal yang lain gitu ya, yang membuatnya lebih happy, tidak lagi merasa cemas gitu. Nah, kemudian di sini ada gejala fobia. Anak-anak, di antara beberapa gejala fobia ya yang bisa kita lihat pada seseorang, yaitu yang pertama, jantung berdebar keras. Jadi deg-degan. Dug-dug-dug-dug gitu ya, Masya Allah. Jantungnya berdetak dengan keras. Kemudian yang kedua, tubuhnya gemetar. Gemeter. Ya, seperti nervous tapi dia lebih lagi dari nervous. Nah, kemudian yang ketiga, bisa sampai menangis kalau jantungnya berdebar keras, kemudian tubuhnya sudah gemeteran. Bisa jadi saking takutnya dia akan menangis. Otomatis akan menangis dengan sendirinya. Nah, setelah menangis, gejala selanjutnya itu bisa lebih parah, yaitu lehernya akan seperti terasa tercekik ya. Lehernya akan terasa seperti tercekik. Kemudian ada mual juga, mual. Dan ketika seseorang mengalami gejala fobia, itu ketika melihat benda atau mengalami hal-hal yang dia takutkan, yang terjadi dalam dirinya saat itu juga, dia akan refleks untuk
selalu ingin buang air kecil gitu ya. Selalu ingin buang air kecil, selalu ingin ke kamar mandi. Kemudian gejala yang terakhir yaitu ketika seseorang mengalami fobia, yaitu akan mengalami sakit kepala hebat. Sakit sekali ya. Nah, jika kalian atau ketika kalian melihat teman-teman kalian yang mengalami gejala-gejala seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, ya, artinya itu kalian mengalami fobia. Nah, dari itu kita ya harus saling perhatian terhadap teman kita, terhadap lingkungan, terhadap keluarga kita. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang mengalami gejala tersebut, maka kita harus bersikap dengan bijak, bersikap dengan tepat gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di sini. See you next time. Bye-bye.